Jadi musik urban itu bukan genre musik seperti jazz, pop gitu ya, bukan ya? Menurut saya kalau ngelihat sejarah istilah itu bukan suatu genre bagus seperti musik jazz, musik klasik, musik bukan, tapi hanya istilah industri musik. Istilah industri musik ya. Yang merepresentasi gaya musik kosmopolitan gitu, perkotaan. Aku tak ingin mengenalmu. Aku merindu kamu. Saya bersama Koko Harsu, seorang musisi jazz yang sudah malang melintang ya di dunia musik. Sekarang dia sedang bersama saya. Asik. Halo Kok, apa kabar Kok? Baik, Pak Gatut. Sekarang sibuk apa? Sibuk apa sekarang? Sibuk di Malang, balak-balik Malang Bali. Di Malang prepare ya bikin sekolah musik lah kecil-kecilan. Bikin sekolah musik? Ya. Apa sekolah musik jazz atau sekolah musik yang lain? Kalau sekolah brandnya sih, brandnya namanya itu ya umum, tapi kurikulumnya cenderung pakai kurikulum ke jazz lah, cenderung ke jazz gitu. Aku itu pengen mendengar opini atau pendapat atau pemikiran Pak Koko ini tentang musik urban. Iya. Iya, musik urban. Kalau menurut Pak Koko apa sih musik urban itu? Kalau musik urban sebetulnya kan biasa kalau industri musik selalu biasanya dimulai raw modelnya itu pasti startingnya dari Amerika kan. Tapi termasuk musik urban. Nah, musik urban sendiri mungkin sekarang secara genre kan udah menyebar ke seluruh negara ya, artinya termasuk Indonesia, termasuk Jepang. Mungkin agak sedikit ada pergeseran lah, mungkin pergeseran makna gitu ya, mungkin makna genrenya ada pergeseran. Sebetulnya kalau menurut saya musik urban itu hanya istilah momentumnya aja sebetulnya. Kalau melihatnya mungkin agak jauh ke belakang. Jadi sekitar tahun 1920-an itu kan ada undang-undang, kan Amerika dulu kan kan diskriminatif toh, rasialis toh, waktu perbudakan segala macam sampai 18 berapa, terus ada Ku Klux Klan segala macam itu kan yang menambah supremasi orang kulit putih kan waktu itu. Nah, tapi kan terus berkembang, ya ada perlawanan macam-macam, terus ini akhirnya ada kemajuan lah, maksudnya akhirnya tahun 1920-an itu ada undang-undang segregasi namanya, undang-undang segregasi. Mulai mau mencairkan antara kulit hitam dan kulit putih di sekolah. Jadi tapi itu pun baru realisasinya sekitar mungkin berapa 20 tahun, sekitar tahun 50-an gitu. Undang-undang itu digelontorkan gitu. Nah, artinya pemisahan sekolah kulit hitam dan itu udah nggak dipisahkan lagi gitu. Nah, undang-undang segregasi itu pertamanya ke dunia pendidikan. Nah, akhirnya mulai merambah ke dunia budaya, termasuk dunia musik. Musik ya.
Nah, disitulah awalnya kan waktu itu media ini musik kan radio pasti kan yang Iya, radio. mempopulerkan itu. Nah, di sini mulai perannya ada persaingan lah antara kulit putih dan artis kulit putih dan artis kulit hitam. Itu mulai zaman era kalau dari kulit putih pokoknya zaman eranya Duke Ellington segala macam gitu. Nah, tapi itu mungkin sejarahnya sedikit singkat ya, artinya orang kulit hitam mulai masuk di dunia industri musik. Sebetulnya ini satu sign bahwa ada tadinya kan orang kulit hitam itu di daerah pedesaan-pedesaan lah, istilahnya dari pinggiran. Lah mulai masuk ke kota gitu loh, mulai masuk ke klub-klub, mulai masuk ini, terus mulai masuk ke radio. Nah, di situ akhirnya ya berkembanglah industri musik. Artinya itu urbanisasi ya, perpindahan orang-orang kulit hitam ke kota ya, ke daerah-daerah yang ekonominya lebih tinggi ya. Betul, betul. Nah, tapi istilah musik urban itu munculnya setelah undang-undang itu ini tahun 50-an yang diterapkan ya, undang-undang segregasi itu baru 25 tahun kemudian, jadi 170 itu saya baca ya, yang pernah saya baca, ada seorang DJ jadi dan radio programmer waktu itu namanya Freddy Crocker. Itu kalau ada di YouTube juga ada itu kalau Freddy Crocker ya. Freddy Crocker, jadi Gatot bisa lihat itu Freddy Crocker ininya apa kiprahnya lah. Nah, Freddy Crocker ini yang pertama kali termasuk trigger lah. Terus istilah itu musik urban itu ada dan dia mulailah kayak misalnya supremasi orang musik-musik kulit putih diimbangi oleh musik-musik kulit hitam yang notabene waktu itu hip hop, soul, jazz, reggae, bukan reggae, rap. Nah, terus sama pop gitu kan. Akhirnya aku nggak tahu momentumnya kapan musik itu, cuman menurut aku kata-kata urban itu awalnya dari situ, dari DJ Crocker itu, terus dia mulai mempopulerkan lewat radio namanya kalau nggak salah WBLS, radio di New York itu. WBLS lah, WBLS itu ada, coba bisa kalau lagi bisa dicari. Nah, itu mulai menghiasi radio-radio musik-musik R&B, hip hop segala macam. Nah, yang menggambarkan bahwa suasana kosmopolitan. Jadi orang-orang kulit hitam yang urban dari ini ke kota dan menggaungkan musik-musik yang udah merepresentasi suasana klub, suasana hiruk-pikuk kota, kosmopolitan gitu. Nah, artinya dari situlah mungkin istilah musik urban itu mulai dikenal, dan antara lain ya termasuk termasuk R&B, hip hop, segala macam itu, pop, termasuk musik jazz,
Itu era siapa kok? Eranya siapa? Kamu apal dari situ? Yang mana yang masuk jazz masuk dikategorikan Urban. urban music? Itu eranya tahun 70 74 itu. 70 itu. Nah, sebelumnya memang jazz punya sejarahnya sendiri yang mulai dari swing, bebop, cool jazz apa. Tapi secara industri musik, nah ini hanya peristilahan mungkin lebih ke peristilahan industri musik ya. Jadi menurut peristilahan industri musik, genre musik urban itu antara lain ya tadi itu hip hop, ini termasuk jazz salah satunya di dalamnya gitu. Kalau di Indonesia kok kan juga yang saya baca juga teman-teman pakar juga bicara tentang musik urban. Kalau di Indonesia itu pada era berapa tuh 80-an itu ada Utha Likumahua, kemudian ada siapa Faris RM. Mereka mengatakan itu musik-musik urban yang sudah pernah muncul di Indonesia. Kemudian kalau di era sekarang kan ada Tulus, terus ada. Nah, kalau menurut Koko gimana? Kalau di Indonesia gimana kok? Ya, aku nge-refer pertanyaannya Remi Silado waktu itu kan ada juga itu bahwa Remi Silado pernah membahas masalah itu. Jadi menurut Remi itu musisi yang merepresentasikan suasana perkotaan mulai zaman 80 dan dibilang itu urban juga gitu apa itu golongannya Utha Likumahua, Faris segala macam. Artinya itu musik-musik yang mendominasi di suasana kosmopolitan kota-kota besar di Indonesia. Mungkin nggak mungkin interpretasinya Remi Silado karena itu nggak sampai menyentuh ke lini misalnya ke seluruh Indonesia, ke bagian Indonesia Timur di ND atau di pedesaan mungkin yang itu. Jadi mungkin begitu. Jadi hanya di kota-kota itu. Nah kalau sekarang mungkin ya benar yang tadi bilang Gatut, mungkin Tulus segala macam termasuk Glenn ya waktu itu mungkin termasuk itu. Cuman eskalasinya lebih besar karena kita kan sudah kota semakin banyak, hampir tidak ada perbedaan kota ini dengan seiringnya ada teknologi ya gitu. Ya saya hanya bisa menjelaskan mungkin secara interpretasi saya, jadi seperti itu. Kalau urban secara antropologi mungkin perpindahan orang dari desa ke kota itu urban. Cuman saya sendiri juga masih bertanya kenapa kok itu disebut musik urban, tapi berdasarkan yang saya ini baca di sejarahnya, sejarah industri musik ya seperti itu tadi, seperti ada hubungannya dengan orang kulit hitam yang udah semakin karena undang-undang segregasi jadi yang mulai sekolah kulit hitam nggak boleh dibuka segala macam, itu berpengaruh dan orang-orang kulit hitam banyak yang urban ke kota, termasuk menghiasi, termasuk menyentuh ke kesenian, termasuk ke bidang musik gitu kan, itu mungkin gitu kan. Dan momentumnya triggernya yang Freddy Cracker tadi itu, DJ, radio, entertainer, penyiar radio. Dia punya acara waktu itu namanya Freddy Cracker Show di radio WBLS itu, New York gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya tambahkan. Oke. Terima kasih. Oke, makasih ya Pak Koko. Nanti kita ketemu di kesempatan yang lain. Selamat berkarya, sukses untuk sekolahnya ya. Terima kasih doanya.